Ini yang kita masih perhatikan nih ke depannya, karena ketika situasi mulai mereda, ya, supply dari pasokan energi terutama di Eropa mulai kembali normal, ya, ini otomatis nanti permintaan dari energi terutama dari batu bara, ya, itu juga mulai akan mengalami penurunan, dan itu bisa menjadi tekanan nih buat baik itu secara makro ataupun untuk emiten-emiten dari batu bara itu sendiri. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika nanti terjadi penurunan permintaan dari sisi permintaan, kemudian yang berdampak pada harga komoditasnya, ini dikhawatirkan penurunan inflasinya nggak sama cepatnya nih. Jadi harga komoditas kan biasanya naik turun cepat ya. Nah, nanti yang kita khawatirkan di tahun depan itu adalah ketika harga komoditasnya turun cepat, inflasinya turunnya nggak cepat juga, tapi pelan-pelan. Nah, itu nanti akan ada gap kan di situ ya, dari antara inflasi dengan harga komoditas, yang itu yang bisa menjadi tekanan bagi kondisi makro kita di tahun depan. Jadi ada PR di situ. Walaupun ada sisi positifnya nggak di tahun depan yang selain harga komoditas? Ada. Tahun depan itu efektif itu mulai masuk ke tahun pemilu kan ya. Walaupun sebenarnya masih 2024 gitu ya, tapi biasanya itu 2 tahun sebelumnya sudah mulai. Nah, kita perkirakan mulai dari 2023 nih spending kira-kira akan mengalami kenaikan terkait dengan kontestasi pemilu ini gitu ya. Apalagi kan biasanya dengan adanya spending yang meningkat ya, ini tentu akan sedikit banyak mendorong pertumbuhan pendapatan dari masyarakat yang bisa menopang laju inflasi secara keseluruhan. Jadi itu ya salah satu yang bisa memitigasi ya dari resiko yang bisa terjadi di 2023, Mas Aldi. Baik, baik. Tapi secara keseluruhan ini pasar Indonesia masih cukup menarik ya, masih cukup seksi gitu. Karena terakhir komentar dari Bu Sri Mulyani tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Wafi, APBN kita surplus sampai 60 triliun gitu. Jadi artinya dan ini ditopang oleh sektor komoditas ya, karena ekspor kita besar sekali nih, dan itu membawa pemasukan untuk Indonesia ya. Jadi cukup optimis ya kita ya. Dan bahkan kalau kita lihat postur APBN nih, Mas Wafi, dari 2022 sampai 2023 kita itu nggak ada hutang dalam bentuk dolar gitu. Jadi secara nggak langsung kita nggak terekspos gitu ya sama kenaikan dari mata uang dolar, karena dolar kuat sekali nih beberapa hari ini ya. Baik, terima kasih komentarnya Mas Novi. Selanjutnya saya ingin bicara terkait sektoral nih. Biasanya kalau BI rate berubah itu kan yang terkena dampaknya tuh sektor perbankan ya. Nah, ini kira-kira bagaimana pandangan Mas Sofi terkait sektor perbankan saat ini? Ya, ini juga saya dapat berita ya, kalau laporan kuartal ketiga Bank BCA ini mengalami kenaikan sampai 24% ya, BBCA. Apakah itu jadi pemicu nih sektor perbankan kita mengalami kenaikan di beberapa waktu di tengah kenaikan suku bunga? Silakan Mas Sofi. Ya, sebenarnya secara performa ya, terlepas dari kenaikan BI rate, performa bank tuh masih bagus-bagus Mas Aldi. Jadi sampai dengan kuartal kedua gitu kan, terutama untuk bank-bank besar juga kan rutin untuk kasih performa setiap bulan ya, dan kita track tuh, dan sebelum ada kenaikan BI rate, performanya juga sebenarnya cukup bagus, baik itu quarter on quarter basis ataupun terutama untuk year on year basis. Jadi dibandingkan tahun sebelumnya tuh ada kenaikan yang signifikan juga gitu kan dari sisi profitabilitasnya gitu ya. Dan dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga ini ya, ini akan sebenarnya akan semakin berdampak positif secara fundamentalnya. Jadi memang ada yang beberapa pihak yang beranggapan bahwa kalau BI rate naik biasanya negatif buat perbankan, negatif biasanya untuk jangka pendek, tapi secara keseluruhan itu sebenarnya positif. Positifnya dari hal apa secara fundamental? Jadi gini, kalau BI rate naik itu kan sedikit banyak net interest margin perbankan atau pendapatan bunga bank juga akan naik. Kenapa? Karena kredit yang disalurkan oleh perbankan itu rata-rata menggunakan floating rate. Gitu. Kalau mereka pakai floating rate, otomatis dia ngikutin dong. Kalau BI rate-nya naik ya otomatis ya bunga
kreditnya juga naik gitu ya. Kalau bunga kredit naik, otomatis pendapatan bunganya juga naik gitu ya. Nah, kebalikannya ya, kalau BI rate turun ya tentu bunga kreditnya turun dan pendapatan bunganya juga ikut turun. Jadi dari situ sebenarnya kenaikan BI itu berdampak positif buat pendapatan bank. Apakah ada dampak negatifnya? Tentu ada. Dampak negatifnya itu adalah kemungkinan penyaluran kreditnya mungkin tidak sebanyak ya ketika BI rate belum dinaikkan. Jadi mungkin ya sebelum ketika BI rate belum dinaikkan, mungkin bank misalkan menargetkan penyaluran kredit sebesar 5 triliun, tapi ketika BI rate dinaikkan, bank hanya menargetkan penyaluran kredit sekitar 3 sampai dengan 4 triliun saja gitu ya. Jadi lebih rendah gitu ya. Kenapa? Ya karena dengan demand dan supply sebenarnya. Jadi ketika BI rate naik, biasanya banyak yang kreditur juga yang mikir-mikir lagi gitu ya ketika mau meminjam gitu ya. Karena kalau minjam kan otomatis sekarang udah pakai bunga baru yang lebih tinggi gitu ya, lebih mahal, saya bayar beban bunganya juga lebih mahal gitu. Jadi mendingan nanti dulu aja deh, saya ajuin kreditnya. Kan ada banyak juga yang berpikiran seperti itu, sehingga penyaluran kreditnya juga bisa lebih lambat dibandingkan ketika BI rate belum dinaikkan. Jadi itu sebenarnya sisi negatifnya yang sebenarnya kalau kita lihat bisa di offset sih dari kenaikan pendapatan bunga tadi, atau istilahnya net interest margin. Nah, kuncinya sebenarnya nanti kita lihat dari NPL rasionya atau non performing loan-nya. Jadi biasanya nih ya, ketika tren suku bunga mulai mengalami kenaikan ya, jadi tren suku bunga tinggi, itu nanti yang secara by nature ya, by system, yang akan diuntungkan itu sebenarnya bank-bank buku yang lebih kecil, bank buku 3 ke bawah dibandingkan bank buku 4. Kenapa? Karena bank buku 3 itu selalu lebih agresif dalam memberikan bunga kredit atau bunga depositonya, selalu lebih tinggi dibandingkan bank buku 4. Nah, itu nanti biasanya menjadi concern pertama ya, yang kita bisa lihat dari bank buku 3 dan buku 4 itu, penyaluran kreditnya pasti akan naik lebih tinggi, bisa jadi naik lebih tinggi karena mereka agresif gitu ya. Dan yang kedua, pendapatan bunganya bisa jadi naik lebih tinggi juga gitu ya, karena mereka selalu ngecas. Biasanya kalau misalkan bank buku 4 ngasih bunganya 5%, biasanya bank buku 3 kasih bunga sekitar 7% gitu ya. Itu udah biasa, by system seperti itu. Nah, yang menjadi kunci nanti adalah NPL-nya nih. Seberapa bagus, seberapa ketat bank itu menjaga kualitas asetnya, supaya pertumbuhan kreditnya itu masih sehat. Jadi jangan sampai bank itu, terutama bank yang lebih kecil ya, kalau bank buku 4 kan kita bisa dibilang cukup aman lah ya, karena mereka udah punya sistem prosedur sendiri ya menjaga kualitas asetnya, supaya mereka nggak semena-mena lah kasarnya buat nyalurin kredit gitu. Tapi kan permasalahannya bank buku 3 yang lebih kecil ya, yang banyak juga yang mungkin prosedurnya mungkin belum seketat bank buku 4 gitu ya. Jadi nanti kita lihat NPL-nya dari bank buku 3 dan buku 4, apakah NPL-nya tetap terjaga, dan jika tetap terjaga, ini bisa menjadi katalis berikutnya nih buat pergerakan saham-saham di bank buku 3 dan buku 4. Jadi yang pertama ini kalau kita lihat kan, selain tadi ya yang bank buku 4 kayak Mandiri, BNI, BCA kan mengalami kenaikan karena memang asing banyak beli. Tapi di lain sisi kita juga lihat banyak bank-bank yang lebih kecil itu yang mulai rally juga gitu. Banyak juga yang arah-arah kan kemarin kan, banyak yang auto reject atas semua gitu ya. Nah, itu karena faktor itu tadi gitu. Jadi kenaikan suku bunga ini ya, ini dari perkembangan NPL-nya. Nah, itu yang bisa di-track. Nah, jadi secara keseluruhan gitu Mas Aldi untuk situasi perbankan di Irit. Baik, baik. Jadi sebenarnya kita bisa lihat pada situasi atau laporan NPL-nya ya. Tapi apakah sebenarnya belum terlihat saat ini, Mas Wafi? Kita baru lihat Saya nggak dampak bisa dengar dari... suaranya, Mas. Halo? Bagaimana suara saya? Apakah terdengar? Halo? Halo, Mas Wafi? Halo, suara Halo saya Mas apakah Aldi, bisa terdengar? dengar suara saya? Saya agak kesulitan nih dengar suaranya Mas Aldi. Oke, coba saya remove dulu Mas ya. Nanti bergabung kembali ya untuk menstabilkan jaringan. Baik, sebentar.
Baik ya. Sambil menunggu kembali jaringan agar stabil ya. Tadi kita sedikit komentar terkait situasi perbankan ya saat ini. Tadi Mas Wafi sudah menjelaskan dengan baik ya. Ternyata dampak kenaikan suku bunga ini bisa bervariasi terhadap bank ya. Dan baik, sudah bergabung kembali. Segera kita undang. Jika ada yang mau bertanya, silakan masukkan pertanyaannya di kolom chat. Topik kita hari ini adalah kenaikan suku bunga dari Bank Indonesia terhadap IHSG ya. Halo Mas Wafi, apakah terdengar suara saya Mas? Halo? Ya. Jadi seperti yang diketahui Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis poin ya. Nah, kira-kira dampaknya terhadap IHSG seperti apa ya? Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Mas Wafi, justru menjadi positif. Setelah kenaikan dari BI Rate, ini IHSG mengalami rally sampai ke area 7.000-an ya. Kembali lagi ke level 7.000. Dan ekspektasinya sampai akhir tahun ini sesuai proyeksi ya, di 7.300 ekspektasinya. Baik, halo Mas Wafi. Bagaimana suara saya Mas? Sudah terdengar? Ya. Baik, Jelas, baik. Mas, Ya, jelas, terima kasih, terima kasih. Selamat bergabung kembali. Nah, ini mengomentari nih Mas ya. Jadi kaitannya kenaikan suku bunga dengan sektor perbankan ini mungkin belum terasa sekarang. Tapi apakah di kuartal keempat nanti baru terlihat nih Mas dampaknya ada ya NPL-nya yang kurang bagus ya di kuartal keempat. Gimana pandangannya Mas Wafi? Betul ya, seperti itu ya. Halo Mas Aldi, bisa diinformasi? Halo? Ya, jadi kalau untuk terkait NPL-nya sendiri di sini ya, mungkin kita baru Atau bisa Mas Wafi jika kurang nyaman, mungkin bisa diperbaiki dulu Mas. Ini apa posisi handphonenya nanti takut terjatuh atau gimana gitu. Silakan Mas Wafi dikasih kesempatan untuk stabilisasi ya. audio. Jadi topik kita hari ini adalah kenaikan suku bunga BI terhadap IHSG ya. Tadi Mas Wafi sudah menjelaskan dengan baik. Ternyata dampaknya justru jadi positif ya. IHSG pasca kenaikan suku bunga mengalami rally yang cukup tinggi. Ini kita 1 minggu penuh ya mengalami kenaikan. Ini kalau saya lihat dari diary-nya, iya 6 hari berturut-turut. Hari ini aja baru ditutup merah nih. Kalau berada di area zona merah ya. Kalau saya lihat data dari RTI. Saham apa yang bagus untuk dibeli? Pertanyaan dari Pak Pazi ya. Nanti ya kita akan bahas nih. Kira-kira di situasi seperti ini saham apa yang menarik untuk diperhatikan oleh investor ya. Jadi tadi sedikit menyambung ya diskusi dengan Mas Wafi, kondisi ESG kita belakangan ini dipicu oleh kenaikan suku bunga. Ya, jadi suku bunga mengalami kenaikan itu justru menjadi sentimen positif di IHSG. Karena terbukti terutama di sektor perbankan ya, di mana beberapa hari terakhir ini sektor perbankan dibeli oleh asing gitu. Nah pertanyaannya ini sobat IDX sudah pada punya saham perbankan belum nih ya? Karena saham perbankan beberapa waktu ini kenaikannya cukup baik ya. Dan bahkan kalau saya lihat ini data terbaru BBCA ya, yang sudah merilis laporan kuartal 3, di mana kuartal 3-nya ini BBCA itu membukukan kenaikan laba bersih sebanyak 24%. Jadi keren banget ya. Nah, tapi di sisi lain dampak kenaikan BI ini berpengaruh terhadap bank karena ya biaya ya atau cost ya dari sisi lender atau peminjam itu akan lebih tinggi. Nah, otomatis akan bikin mikir kalau mau minjam gitu ya, suku bunga lagi tinggi ini akan berat biaya bunganya. Halo, selamat siang Mas Wafi, selamat selamat bergabung kembali. Oke. Iya, mohon maaf ya audionya agak bermasalah nih, ada kendala. Oke. Baik, kita lanjut nih Mas. Tadi pertanyaan saya terpotong ya. Ini apakah dampak kenaikan suku bunga ini terhadap bank baru terasa di kuartal keempat, Mas? Karena di kuartal keempat itu kan sudah ini ya, sudah berjalan itu. Apa istilahnya?
transaksi yang sudah naik suku bunganya. Gimana pandangannya Mas Wolf?